Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, Nabi Ilyas adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya Bani Israel. Sayangnya, mereka tak mau menerima ajakan dan dakwah Nabi Ilyas untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka malah menyembah dan memuja berhala yang bernama Baal. Secara lengkap, kisah Nabi Ilyas dijelaskan dalam Al-Quran, surah Asy-Syaffat ayat 123-132. Sesungguhnya Ilyas adalah salah seorang dari rasul-rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Mereka mendustakannya, karena itu mereka diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembah Allah. Kami tinggalkan nama baiknya sampai kepada umat yang kemudian. Selamat dan sejahtera bagi Ilyas. Begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk golongan hamba kami yang mukmin. Menurut Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Al-Quran, Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel di daerah Ba'labak atau Heliopolis. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sami bin Abdullah bin Makhlus dalam karyanya Atlas Tariq Al-Anbiya wal Rasul. Menurut Sami al-Makhlus, Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah Ba'labak yang terletak di daerah sebelah barat Damaskus yang kini masuk wilayah Lebanon. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya. Sumber lainnya menyebutkan Ba'labak terletak di sebelah timur kota Lebanon sekarang ini. Nabi Ilyas hidup sekitar tahun 910 sampai 850 sebelum Masehi, merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun. Ia adalah putra dari Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun. Bila diteruskan, namanya akan bersambung ke garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Isa alaihissalam. Kaumnya adalah keturunan Bani Israel. Menurut seorang sejarawan, Baisir Mahjub al-Saudah dalam kitabnya Jauber Tarik Ruha wal Hadli Ruha, umat Nabi Ilyas adalah bangsa Yahudi yang menyebar di Baalbek. Menurut sejumlah keterangan, kota ini bernama Venesia. Penduduk Venesia awalnya dihuni oleh para pelaut terkenal. Negeri mereka terletak di dekat lautan. Namun, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah patung-patung. Salah satu yang paling dipuja adalah Baal. Sampai sekarang, masih ada sebuah bangunan altar bernama Heliopolis yang diyakini sebagai tempat penyembahan bangsa Venesia kepada dewa Baal. Nama kota Baalbek sendiri diambil dari nama Baal, dewa bangsa Venesia yang merupakan seorang wanita. Karena kebobrokan kaum Bani Israel sepeninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah mengutus Ilyas untuk menyadarkan kaumnya agar beriman kepada Allah. Namun, ajakan dan dakwah Ilyas bertepuk sebelah tangan. Kaumnya justru menolak dakwah Nabi Ilyas. Bahkan, mereka berencana untuk membunuh Nabi Ilyas. Selama bertahun-tahun, Nabi Ilyas berdakwah dan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Mereka mendustakan dakwah Nabi Ilyas. Mereka pun berusaha mengejarnya dan membunuhnya. Namun, rencana busuk mereka tercium oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas pun segera meninggalkan kaumnya yang berada dalam kedurhakaan. Mereka yang tak patuh kepada Nabi Ilyas pun mendapat azab berupa kemarau panjang. Ketika segerombolan kaum durhaka mengejarnya, Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi dalam rumah Nabi Ilyasa. Saat itulah Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Ilyasa yang masih sangat belia, namun menderita penyakit keras. Melihat kondisi Nabi Ilyasa yang tengah sakit, Nabi Ilyas pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan Nabi Ilyasa. Setelah kejadian itu, hubungan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa semakin dekat. Nabi Ilyas juga selalu mengajak Nabi Ilyasa ketika berdakwah. Dari sisilah keluarga yang dapat dilihat, diketahui bahwa Nabi Ilyasa merupakan anak kandung dari Asbat. Namun, Nabi Ilyas menjadikan Nabi Ilyasa sebagai anak angkat. Karena itulah, kisah Nabi Ilyasa erat kaitannya dengan Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, banyak kaum Bani Israel yang semula telah dituntun untuk ke jalan yang benar oleh Nabi Ilyas menjadi kembali durhaka dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Ilyas juga baru menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang begitu mudah lalai dan kembali ke jalan yang sesat. Sepeninggalan Nabi Ilyas tak gentar dengan berbagai rintangan, Nabi Ilyas berusaha mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Ilyas terus menyeru menyembah Allah kepada kaumnya. Nabi Ilyas juga selalu mengingatkan kaumnya tentang adanya hari akhir beserta surga dan neraka.
Tak hanya itu, Nabi Ilyasa juga menjadi raja dan pemimpin yang arif bijaksana. Selama masa pemerintahannya, Nabi Ilyasa berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Menurut beberapa riwayat, ada banyak dugaan bahwa Nabi Ilyasa adalah raja yang menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Zulkifli. Nabi Ilyasa disebutkan tak memiliki keturunan, sehingga beliau mewariskan kerajaannya kepada orang yang mampu memenuhi syarat. Beliau mengumumkan akan memberikan tahta kepada orang yang sanggup berpuasa saat siang hari, beribadah pada malam hari, dan tak pernah marah. Wallahu a'lam bishawab.